Kan dana yang kekumpul yang ditabung Enggak. tadi buat bayar kursus atau skill yang butuh bayaran. Nah ini cocok mungkin untuk yang prakerja, tapi Ya, kayaknya nggak pas ya kursus-kursus 600 gue ribu. setuju sih. enam Ya, ratus ribu buat apa? gue Yang sendiri masih nabung untuk mau ngambil sertifikasi lagi. kamu ngambil apa? Padahal gaji udah lumayan gitu. Kamu Aku ngambil mau apa? ngambil SCMA di Kanada, online course sih, tapi untuk Oh ya supply ya ya. chain profesional. Ya sama kayak aku kan sekolah lagi kan, walaupun Mm-mm, bukan mm-mm, kursus sih. iya, Maksudnya sekolah atau kursus itu adalah hal paling masuk akal untuk orang-orang biasa kayak kita kan. betul, Lebih betul, rendah iya, resiko, walaupun juga lompatan kekayaannya iya, nggak yang Mercy atau apa nggak gitu loh. tinggi. Nah, tapi lebih aman kan, Iya, ya kan? Angka keberhasilannya lebih iya. tinggi Dari walaupun ngontrak jadi punya rumah lah gitu. ya paling nggak apa ya lebih naik secara sustainable ya kan. Nah, Iya. contoh kursus yang saya maksud tuh yang aku tahu sih full stack programmer ya. Course ini waktu Oh, itu 2019. bagus, itu Aku bagus. lihat tuh kalau nggak salah nih siapa tahu aku nggak promosi tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau kan. Kalau nggak salah ada tuh. Aku sempat pengen ikut tapi nggak jadi karena aku nggak kuat ya. Dan memang aku bukan pasarnya gitu loh. Maksudnya ini kan Iya, hektif atau programmer full stack nih rata-rata penghasilannya kalau berhasil ya itu sekitar 10 juta, 5 juta, 7 juta kan gitu kan. Ya kan? mm-mm. Sebulan tuh naiknya segitu kan lumayan banget kamu dari Iya, UMR 3,5 juta naik jadi 5 juta, 7 juta, 8 juta, 10 iya, juta kan gitu. Nah, ini iya. ada nih Heeh. apa namanya? Gaji rata-rata alumninya dia Ya 11 kalau, juta kan gitu iya, kan. Jadi ibarat kata iya, uangnya itu kalau buat lu ini yang gitu. kalau lu yang ikut ya sayang lah, udah lewat dari itu. Ya maksudnya apa namanya? Aku kayak Eh, ini cocok kalau aku UMR gitu loh. Ya kan? Oh, kalau UMR ya. Nah, cocok kan. Makanya ini walaupun Nggak, tadi kan lu bilang lu nggak. ya aku sih mikirnya dulu kan masih jarang ya programmer ya. Kayaknya Mm, harganya bisa naik nih sebulan bisa 50 mm, juta. Ternyata nggak sampai gitu loh. Jadi aku nggak jadi gitu. nggak sampai. Mm-mm. Iya, Kan dulu aku pernah mau jadi financial planner juga, tapi average oke lah ada yang terkenal kayak apa Aidil Akbar atau siapa siapa lah itu. Tapi ya Om average-nya Edwin lah yang mm-mm. kita kenal. Om Edwin Average-nya financial planner. siapa Prita. Om Edwin yang di grup, Nah, maksudnya Edwin Ridwan. itu kan gajinya gede, tapi kan cuma 1 2 orang yang Bu, rata-rata ya, antara 10 sampai 20 kan yang kayak oh ya sudahlah, nggak ya, begitu. dan Om Edwin juga anak orang kaya. Lah iya, maksudnya oke lah ya, dia ada aset yang harus dikelola gitu kan. Nah, setelah dapat skill Iya, tadi dari kursus ya, ini rekomendasi saya contohnya ini ya, si Hektif ini ya. Ini oke iya, sih ya. Nah, ada sih saingannya cuman nggak usah lah. Ya, nanti cari sendiri aja. Nah, setelah itu kan dapat skill baru, pekerjaan baru, bayarannya di atas UMR kan. Nah, pindah deh ke iya, kerjaan yang bayarnya di atas UMR tadi. Ini yang tulisanku ya. Terus aku cerita deh bahwa iya, dulu penyalaan lulusan SMK itu yang kerja di apa bayar UMR 17, terus kursus cukur rambut keluar dari UMR jadi 2 sampai 3 kali hmm, UMR. Nah, langkah berikutnya adalah ngulangin iya, terus hal di atas, kerja, bangun skill, tingkatkan iya, skill sampai gajinya naik. iya, Kerja naik sampai 10 kali iya, di atas UMR. Jadi cuman bisa gitu. iya, Aku, Endra, kalian yang dengar, itu kita kerja iya, nabungnya itu bukan buat investasi saham, buat investasi apalah, kita tuh masih terlalu sedikit hmm, kapitalnya. Kan ke kapitalisme, itu kan kapital modal, kapital terlalu sedikit kalau iya, kita investasikan hasilnya sedikit juga. Kita harus gedein dulu kapital iya, kita kan. Nah, gedein kita kapital yang paling cepat bagi kita yang UMR itu adalah skill-nya dinaikin kan. skill, Ya, skillnya dinaikin sampai iya, 10 kali di atas UMR sih kalau aku bilang di sini. Berarti kan 3,5 jadi 35 juta gitu ya. Dengan cara tadi 30. belajar, Kalau belajar. Kayak ya Endra kalau ini dia Jakarta mau ya 40 juta lah gitu kan. ya di Endra kan mau ini, mau apa kursus. Saya lagi sekolah. Kan gitu kan? Nah, Iya, kalau kita iya, udah 10 kali UMR baru kita belajar investasi atau diiseng-iseng usaha. Inilah nanti si iseng-iseng tadi investasi usaha, ada usaha apa kita ikut dan sebagainya, gambling-gambling usaha itu yang bikin kaya kan.
Nah, itu yang bikin Ya, kaya kalau kita hasil investasinya berhasil. Tapi kita investasi ya kalau ya, udah 35-40 juta itu baru mulai. Itu targetnya ya, 100 kali UMR. Berarti berapa ya? 300 juta sebulan lah ya. Itu baru disebut kaya ya, lah ya kalau udah 300 juta sebulan lah ya. ya. Nah, penutup nih, semakin banyak jawaban, semakin banyak yang memiliki pendapatan di atas Pertanyaan. UMR, semakin meningkat PDB Indonesia, semakin dekat kita dengan Cina. Nah, jadi info ini aku bagiin sengaja, Bos. Iyalah, aku percaya kalau orang makin banyak yang gajinya di atas UMR, GDP kita naik. Kalau GDP kita naik, kita cari uang lebih gampang, Iya, Bos. Mau jual apa aja, betul, ada yang beli, kan gitu kan. betul. Nah, jadi ini Ya, memang orang biarpun lagi nggak butuh, tapi karena pegang uang banyak, pegang uang lebih lah ya, Ya, lebih dari biasanya, tadinya nggak pernah jajan jadi jajan. lah iya. Akhirnya pedagang asongannya naik kelas juga gitu kan, laku. Berarti kita ini sedang produktif membagikan info ke apa namanya Iya, Indonesia ini supaya Indonesia halayak meningkat. halayak ramai lah, iya. Nah, GDP-nya ini contoh konkret gitu, ya kan? Tadi udah aku kasih contoh Iya, lagi, iya. ya kan? Hackathon. Kamu mungkin ada Iya. usul apa kursus pelatihan yang bisa diambil orang yang Eh, aku cuma tahu jadi gini, hackathon saya ya. sedikit sedikit ngasih pengalaman bangkrut ya. Dulu kan Yudis tahu lah, saya net aset saya dulu di atas 12 miliar. Agak-agak bego kamu ya, udah Nah, bisa pensiun jadi itu. iya, bego emang. Tapi begitu asetnya tinggal 4 miliar, itu saya kasih ke adik saya kasih ilmu-ilmunya ke adik saya kerja gitu. Jadi supaya si piring nih satu nggak dimakan berdua gitu. Ya, Nah akhirnya kerja itu kan dapat skillnya itu naik gitu kan. Nah sekarang pendapatan saya sama adik saya sama gitu, tapi adik saya ngembangin aset keluarga, saya naikin skill saya. Nanti ya, ketika aset keluarganya besar, bisa gabung lagi di situ. Tapi ya. saya udah naik kelas. Ya, kau Gitu. nggak usah curhat-curhat masalah pribadi lah di YouTube ini kan. Ya enggak, maksudnya jatuhnya relevansinya kayak yang tadi. Ha, eh Lu tuh kalau mau usaha gitu, ha. yang miliar-miliar aja bisa bangkrut gitu. Oh ya ya Kayak ngerti-ngerti. gua gitu, ya Jadi high bego risk gitu. gitu Iya. kan. Jadi Ibarat kata. hati-hati gitu. Ha. Jangan modal 4 juta Berarti kau dulu terus kepedean. coba-coba Kau dulu, ngarepin gede gitu kan. wih, kau dulu kepedean berarti itu 12 M bisa jadi berapa? Memang pede Bangkrut. banget. Ya saya sama orang tua sih. Orang tua sih. Ya nggak Lebih usah sebut banyak saya orang cuma tua, ngintil kamu aja aja gitu. lah. Jangan sebut orang tua. Maksudnya tuh nanti nyalain orang tua, Ya, kan ya mendingan udah meninggal nyalain, juga sih bener. mending nyalain kamu kan. Nah, Iya. nah, kalau aku kan Ya berangkat. mendingan saya bener. Yang Nah, disalahin mendingan saya. kalau aku berangkatnya kan dari ini, ibaratnya dari belajar dulu, aku belajar dulu sehingga Betul, betul. ketika aku dapat lotre kayak kamu gitu ya, ibaratnya dapat lotre keberuntungan, dapat 12 M tak Iya. apa gitu, aku udah tahu harus gimana gitu. Aku belajar Betul. Nah, duluan. iya. Kalau kamu dapat lotre duluan baru belajar gitu. Nah, jadinya bangkrut. Ya, nggak apa-apa lah ya. Itu Iya. menambah Ya itu khasanah. namanya hidup gitu. Cuma Oke. iya, cuma ini saya bagi ini aja, bagi apa Oke. ya? Bagi Pengalaman cerita kan, supaya cerita pendengar bahwa kita tuh high risk jangan gitu kan. sampai ngerasa gue udah punya 500 juta nih, kayaknya gue udah bisa nih buka kafe segala macam. Oh, Oh tati iya dulu iya iya iya. pulgoso. Maksudnya tuh kalau punya Mendingan 500 dipakai juta, sekolah lagi. Iya. iya, maksudnya gini, kalau kau punya 500 juta, aku mau buka usaha, ya oke lah 100 gitu kan, ibaratnya. Jadi kalau bangkrut, Iya, hilang ya 100 aja 100. atau 30 jutanya aja, sisanya investasi ke diri sendiri, skill dulu, anak dulu skillnya dinaikin. Oh iya iya. Istrinya kalau perlu juga skillnya naik gitu kan. Ya, safety net ya, kalau kita kenapa-napa, istri kita bisa kerja kan Safety gitu net. kan. Iya sih. Nah, Kalau aku sih gitu sih, nggak suka yang all in, apa namanya, uang kita 500 juta, terus nah, 500 buat usaha itu terlalu ya gambling ya. ya bukti nyatanya ya saya, Yud, bener. Kalau Makanya, gua kayak lu dulu ya nggak bakal kayak gini, nggak bakal ketemu kita. loh ya, ya bagus. Oh iya, Ding, kalau kamu udah Iya, berhasil, kamu nggak akan ketemu aku. Kamu jadi staff sus. nggak akan ketemu. Iya, jadi staff Oke sus. lah.
Ada yang mau modalnya lumayan 10 miliar. ada yang mau kau tambahin untuk rekan-rekan kita yang proletar di luar sana seperti kita? Gini sih, apalagi kalau misalnya kalian buruh pabrik ya, kebetulan kan saya kerjanya di gudang di kawasan industri. Mandor Memang saya kan? Kau mandor kan? nggak buruh UMR, tapi saya pernah jadi buruh. Ya, saya pernah jadi buruh UMR. Intinya tuh jangan berpuas diri kalau sudah jadi karyawan, apalagi karyawan tetap. Tetap cari skill di luar sana yang bisa menaikkan nilai tambah kita. Kalau dibilang sama bapak saya tuh, isi kepala kamu tuh dihargai berapa sama orang. Karena cuma isi kepala aja yang akan terus relevan sampai umur 90 tahun, 100 tahun gitu kan. Gimana? Tunggu. Aku Iya, punya. jadi hanya isi kepala aja yang akan relevan sampai mati gitu. Badan kan pasti tambah tua, tambah ringkih, cacat gitu kan. Pasti ada jadi apa entropi yang gitu ditangkap kan oleh para kawan-kawan kita itu apa yang kau ingin mereka tangkap tuh, nasihat? Ya itu. Jangan berpuas diri ketika sudah jadi karyawan terus langsung pokoknya gue karyawan 5 tahun punya tabungan usaha, jangan. 5 tahun punya tabungan sekolah, tambah skill. Usaha untuk naik karir. Kalau nggak bisa naik karir, resign, cari karir di cari kerja di tempat lain, udah dapat resign, tapi harus lebih tinggi gitu. Ya, maksudnya baru mulai usaha kalau paling enggak sih. Ini tapi agak berlawanan sih dengan para penggiat-penggiat entrepreneur di sana yang ngomong bahwa jangan jadi karyawan, pengusaha aja. Itu agak berbelakang. Tapi emang kita kan demotivator ya. Kita memberi jalan memberi jalan alternatif orang supaya nggak usah usaha, sekolah aja kan gitu ya. Skill aja. Kalau kita berpikir jernih, kalau semua orang usaha, siapa yang beli? Ya, itu nggak jernih juga sih. Maksudnya itu kayak ibarat kata, gini loh. Kalau semua orang jadi pengusaha, ya nggak mungkin lah, gile aja. Gitu loh maksudnya, jawabannya tuh. Ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Bukan masalah kan? Maksudnya apa. Yang jadi objek usahanya itu apa gitu kan, nggak ada lagi gitu kan. Ya kalau semua. Sedangkan kita nggak apa-apa sih semua orang kita usaha sebagai silakan, karyawan tuh sebenarnya udah wirausaha sebenarnya. Kita menjual jasa ke perusahaan. Iya, nego kita sebenarnya kan. Ya. Kita jualan keringat kan sebenarnya kan. Sebenarnya nggak penting. Gini aja lah, aku ganti lah berarti ya. Terserah kau mau usaha, terserah kau mau karyawan. Yang penting apa? Bukan status pengusaha atau karyawan, tapi berapa duit yang kau bawa pulang. Udah itu aja. Ya kan? Kau pengusaha apa keren-keren gitu, bawa pulang duit 5 juta. Aku karyawan bawa pulang duit 50 juta, ya mending aku kan gitu kan, ibarat kata. Ya, karena sebenarnya tadi loh, kalau kita kita sudah 10 kali atau 20 kali dari UMR, kita tuh jadi punya kapital untuk usaha tanpa full force gitu loh, nggak perlu kekuatan penuh. Sebagian kecil aja lah yang kalau misalkan bangkrut, gagal, jangan dikira aku ini nggak pernah usaha. Aku pernah usaha loh. Aku pernah jualan roti, pernah jualan milkshake, kayak ada fotonya ada nggak ya? Aku tunjukin. Iya. Maksudnya waktu zamannya milkshake lagi rame ya. Walgreens, Yudis kali ya. Walgreens, Yudis, milkshake. Tapi nanti takutnya keluarnya itu loh, Walgreens yang Walgreens yang tahu. Ya, asli, emang ada merek Walgreens juga. Ya, mana ya? Aku pokoknya pernah jualan tuh. Fotonya ada nggak ya? Nggak susah sih carinya sih. Mana nih? Ya. Nantilah kalau ketemu ya. Aku pernah jualan milkshake sampai 3 cabang, tapi juga gagal. Pernah pernah bikin apalah, tapi nggak selalu berhasil gitu loh. Nggak selalu berhasil. Karena 90% usaha itu gagal. Startup ya, fail. Iya, banyak kan gagal ya pasti. 90% usaha atau startup itu gagal gitu loh. Jadi hanya 10%, dan here is what you need to know about the 10% is luck. Karena dia ngomongin timing. Timing itu pasti keberuntungan gitu. Dah, kita tutup dulu, ini bahasa lain kali ya. Bener. Kita
Sekarang